Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, kawan-kawan sekalian, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dimanapun Anda berada, dan secara khusus kawan-kawan seperjuangan di mata kuliah Sistem Manajemen Informasi Lanjutan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan UTS ya dengan dosen tercinta Dr. Zunan Setiawan MM. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Nah, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan terkait sistem manajemen informasi. Kita akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian kita akan jawab ya dari pertanyaan tersebut sesuai yang kita ketahui, dan tentu ada tambahan-tambahan atau masukan barangkali nanti kalau setelah menyimak video pendek saya ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana sistem informasi mempengaruhi undang-undang untuk membangun akuntabilitas dan kewajiban serta kualitas kehidupan sehari-hari? Kita jawab bahwa teknologi informasi baru ya menantang undang-undang, kewajiban dan praktek sosial yang ada untuk meminta pertanggungjawaban individu dan institusi atas kerugian yang dilakukan. Meskipun sistem komputer telah menjadi sumber efisiensi dan kekayaan, mereka punya beberapa dampak negatif. Kesalahan komputer dapat menyebabkan kerugian serius bagi organisasi maupun individu. Kualitas data yang buruk juga bertanggung jawab atas gangguan dan kerugian bagi perjalanan bisnis. Pekerjaan bisa hilang di saat komputer menggantikan pekerja atau tugas menjadi tidak diperlukan dalam proses bisnis yang direkayasa ulang. Kemampuan untuk memiliki dan menggunakan komputer dapat memperburuk perbedaan sosial ekonomi di antara kelompok, ras, dan kelas sosial yang berbeda. Kemudian meluasnya penggunaan komputer ini berdampak meningkatkan peluang adanya kejahatan digital, kejahatan komputer, dan penyalahgunaan komputer. Ini pengaruh ya dari pertanyaan nomor pertama. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu infrastruktur TI dan apa tahapannya dan pendorong evolusi infrastruktur TI? Kita jawab bahwa infrastruktur TI ya adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi spesifik perusahaan. Kemudian ada 5 tahapan evolusi infrastruktur TI. Tahapannya itu adalah era mainframe, era komputer perangkat keras ya. Kemudian ini kita ulang lagi ya. Jadi apa tadi? 5 tahapan evolusi infrastruktur TI: era mainframe, era komputer pribadi, era server klien, kemudian era komputasi perusahaan, dan era komputasi cloud dan seluler. Kemudian hukum Moore berkaitan dengan peningkatan eksponensial dalam kekuatan pemrosesan dan penurunan biaya teknologi komputer, yang menyatakan bahwa setiap 18 bulan kekuatan mikroprosesor berlipat ganda dan harga komputasi turun setengahnya. Hukum penyimpanan digital massal berkaitan dengan penurunan eksponensial dalam biaya penyimpanan data menyatakan bahwa jumlah kilobyte data yang dapat disimpan di media magnetik kira-kira berlipat ganda setiap 15 bulan. Kemudian hukum Metcalfe ya
Metcalfe ini menyatakan bahwa nilai jaringan bagi peserta tumbuh secara eksponensial saat jaringan mengambil lebih banyak anggota. Penurunan cepat dalam biaya komunikasi dan berkembangnya kesepakatan dalam industri teknologi untuk menggunakan komputasi dan standar komunikasi juga mendorong ledakan penggunaan komputer. Wallahu a'lam. Ini yang kedua ya. Kemudian kawan-kawan sekalian, pemirsa, pertanyaan ketiga, apa saja komponen infrastruktur TI? Nah, komponen infrastruktur TI yang utama ini meliputi platform perangkat keras, komputer, ya, perangkat keras, komputer, platform sistem operasi, platform perangkat lunak perusahaan, platform jaringan telekomunikasi, perangkat lunak manajemen basis data, platform internet, layanan konsultasi, dan sistem integrator. Itu ya, ini komponen infrastruktur TI. Kemudian apa tren terkini dalam platform perangkat keras komputer? Nah, semakin banyak komputasi terjadi pada platform digital seluler. Komputasi kuantum ya adalah teknologi baru yang secara dramatis dapat meningkatkan kekuatan pemrosesan melalui kemampuan untuk berada di lebih dari satu keadaan pada waktu yang bersamaan. Nah, konsumerisasi TI adalah penggunaan bisnis teknologi informasi yang berasal dari pasar konsumen. Kemudian virtualisasi mengatur sumber daya komputasi sehingga penggunaan tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokal geografis. Dalam komputasi awan, perusahaan dan individu memperoleh daya komputasi dan perangkat lunak sebagai layanan melalui jaringan, termasuk internet, daripada membeli dan memasang perangkat keras dan perangkat lunak di komputer mereka sendiri. Nah, kemudian prosesor multi-inti adalah mikroprosesor yang lebih inti pemrosesan telah dipasang untuk meningkatkan kinerja. Wallahu a'lam. Kemudian apa platform dan tren perangkat lunak komputer saat ini? Apa ya platform dan tren perangkat lunak komputer saat ini? Perangkat lunak open source diproduksi dan dikelola oleh komunitas pemogram global dan seringkali dapat diunduh secara gratis. Contoh ya, Linux ini adalah sistem operasi sumber terbuka yang kuat dan tangguh kokoh yang dapat berjalan di berbagai platform perangkat keras dan digunakan secara luas untuk menjalankan server web. Kemudian Java ini sistem ya operasi dan bahasa pemrograman yang tidak bergantung pada perangkat keras yang merupakan lingkungan pemrograman interaktif terkemuka untuk web. Kemudian HTML memungkinkan untuk menyematkan gambar, audio, dan video langsung ke dokumen web tanpa program tambahan. Kemudian layanan web digabungkan secara longgar dengan komponen perangkat lunak berdasarkan standar web terbuka yang bekerja dengan perangkat lunak, aplikasi, dan sistem operasi apapun. Nah, mereka dapat digunakan sebagai komponen aplikasi berbasis web yang menghubungkan sistem dari organisasi yang berbeda atau untuk menghubungkan sistem yang berbeda dari perusahaan. Nah, perusahaan ini membeli aplikasi perangkat lunak baru yang bersumber dari luar, termasuk paket perangkat lunak dengan mengalihdayakan pengembangan aplikasi custom ke vendor eksternal yang mungkin berada di luar negeri, atau dengan menyewa layanan termasuk paket perangkat lunak ya tadi, menyewa perangkat lunak online SaaS. Kemudian Mashub menggabungkan dua layanan perangkat lunak yang berbeda untuk membuat aplikasi dan layanan perangkat lunak baru. Kemudian aplikasi adalah aplikasi perangkat lunak yang berjalan di perangkat seluler dan dikirimkan melalui internet. Wallahu a'lam. Nah, terakhir kawan-kawan, pertanyaan yang ada, apakah ya apa saja tantangan pengelolaan infrastruktur TI dan solusi manajemen? Tantangannya apa?
dalam mengelola infrastruktur TI dan solusinya secara manajemen. Nah, tantangan utama termasuk dalam hal menangani perubahan platform dan infrastruktur, manajemen dan tata kelola infrastruktur, dan membuat infrastruktur yang bijak. Panduan solusi termasuk menggunakan model kekuatan kompetitif untuk menentukan berapa banyak yang akan dibelanjakan untuk infrastruktur TI dan di mana melakukan investasi infrastruktur strategis dan menetapkan total biaya kepemilikan TCO aset teknologi informasi. Total biaya untuk memiliki sumber daya teknologi tidak hanya mencakup biaya asli perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga biaya untuk peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis dan pelatihan banyak perusahaan yang kemudian beralih ke komputasi awan dalam upaya dan dalam rangka untuk mengurangi menekan biaya platform TI. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian pertanyaan-pertanyaan seputar sistem informasi manajemen lanjutan. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga kawan-kawan ya, dan pemirsa dan mendengarkan melalui video pendek dan singkat ini. Demikian yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.